Ayo berdiskusi, perhatikan gambar berikut ya. Berikut ini ada salah satu gambar yang ada di buku tema 3. Nah, tepatnya di subtema 3 yaitu tentang tugasku sebagai umat beragama. Tadi di awal sudah ada sedikit cuplikan tentang kehidupan beragama, yaitu salah satunya tentang macam-macam salam tiap masing-masing agama ya. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia, dan masing-masing agama dan kepercayaan itu memiliki salam ya. Kemudian pada gambar berikut ini, adakah hubungannya dengan kehidupan beragama? Nah, mari kita bahas bersama. Jadi pada gambar itu intinya ada suatu kejadian banjir, kemudian Siti dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan. Lalu nilai keberagaman agamanya di mana? Ya, jadi nilai keberagaman agamanya, jadi Siti dan teman-temannya meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap bersatu, mereka tetap rukun, mereka bekerja sama mengumpulkan uang untuk membantu para korban bencana banjir. Nah, itulah makanya gambar tersebut ada hubungannya dengan kehidupan beragama, karena meskipun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Kemudian tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut ya. Nanti kalian ada tugas di buku tema kalian itu untuk menceritakan gambar tersebut ya. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Ya, mari kita membuat salah satu contoh ceritanya. Misalkan pada gambar pertama. Kalau kalian diminta membuat cerita, paling tidak satu gambar dibuat satu kalimat ya. Jadi kalimat-kalimat yang dibuat cerita nanti harus bisa menjelaskan gambar-gambar yang ada tersebut. Ya, jangan sampai ada gambar yang terlewat tidak diceritakan. Misalkan gambar yang pertama, misalkan kita buat ceritanya, pada suatu hari turunlah hujan dengan lebat selama berjam-jam, sehingga mengakibatkan bencana banjir. Kemudian gambar yang kedua, kita bisa buat kalimat, para warga mengungsi mencari tempat yang aman karena rumah mereka terkena banjir. Kemudian gambar berikutnya, gambar Siti dan teman-temannya yang mengumpulkan sumbangan. Kita bisa buat kalimat, Siti dan teman-temannya berinisiatif untuk mengumpulkan sumbangan di lingkungan sekolah mereka untuk nantinya disumbangkan kepada para korban banjir. Kemudian gambar yang terakhir, ya, Udin sebagai perwakilan teman-teman Siti menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan kepada Bapak Kepala Desa untuk nanti disalurkan kepada para korban banjir. Ya, kurang lebih kalau ceritanya seperti itu, nanti bisa kalian tulis sendiri di buku tulis kalian ya. Ayo berlatih. Ya, mari kita mengurutkan gambar berikut, kemudian kita membuat gambar-gambar tersebut menjadi sebuah cerita ya. Sebelum kita urutkan, kita lihat dulu satu persatu gambarnya. Gambar yang pertama itu Siti menolong Dayu, kemudian gambar kedua Siti, Dayu dan teman-teman sedang bermain, kemudian berikutnya Dayu dirawat di UKS, yang keempat itu Siti membawa Dayu ke UKS ya. Berarti kira-kira mana yang pertama ya? Nah, yang pertama pasti adalah Siti dan Dayu sedang bermain. Main apa itu? Bermain rounders ya. Jadi nama permainannya adalah rounders, hampir sama dengan permainan kasti. Kemudian gambar yang kedua, urutan kedua adalah ya Siti membantu Dayu. Jadi mungkin ketika sedang bermain, sedang berlari, Dayu terjatuh ya, sehingga Siti membantunya. Kemudian yang ketiga, ya Siti membawa Dayu ke ruang UKS untuk mendapatkan perawatan terhadap lukanya. Ya, kemudian yang terakhir, ketika di dalam ruang UKS, ya, Siti dirawat oleh petugas UKS atau dokter yang sedang jaga ya. Sekarang coba mari kita buat cerita berdasarkan gambar-gambar yang sudah urut tadi. Ya, kalian kan sudah pernah membuat cerita kan ya? Seperti di tema 3 subtema 2 kemarin kalian sudah membuat cerita juga. Sekarang mari kita latihan membuat cerita lagi. Oke. Yang pertama kalimatnya kira-kira seperti apa ya? Oh iya, Siti, Dayu dan teman-teman sedang bermain rounders di lapangan.
Untuk gambar yang kedua, ketika sedang bermain, Dayu tidak sengaja terjatuh sehingga lututnya terluka. Siti kemudian membantunya berdiri. Untuk gambar ketiga, bisa Siti membawa Dayu ke ruang UKS untuk mendapatkan perawatan. Kemudian gambar keempat, bisa Dayu mendapatkan perawatan oleh dokter jaga di ruang UKS ya. Kakinya atau lututnya yang lecet diperban oleh dokter atau perawat yang sedang jaga. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu. Nanti kalian tulis sendiri, kalian kembangkan lagi ceritanya supaya bisa jadi lebih banyak dan lebih bagus ya. Sekarang mari kita pelajari tentang letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Berikut ini ada gambar denah rumah Dayu berdasarkan teks yang barusan kita baca bersama. Itu ada SD Nusantara, kemudian ada Jalan Nusantara, ada Jalan Cut Nyadin, kemudian ada Jalan Patimura, Jalan Diponegoro, kemudian ada Jalan I Gusti Ngurah Rai ya. Nah, di Jalan I Gusti Ngurah Rai itu ada pura, ada rumah Made, dan ada rumah Dayu. Nah, di depannya rumah Dayu atau seberangnya itu ada sawah. Ya, itulah tadi gambar denah rumah Dayu ya. Sekarang amati denah lagi, kemudian tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Kan ceritanya Dayu tadi habis bermain, kemudian dia lututnya sakit sehingga mungkin dia tidak masuk sekolah. Kemudian teman-temannya ingin menjenguk Dayu ke rumahnya. Teman-teman Dayu berangkat dari sekolah. Ya, mari kita tulis rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu. Ya, lihat panahnya ya. Jadi berdasarkan panah berarti belok kiri saat keluar gerbang sekolah. Panah lurus berarti berjalan lurus sepanjang Jalan Nusantara. Kemudian belok kanan pada pertigaan. Berjalan lurus sepanjang Jalan Patimura dan tetap berjalan lurus di pertigaan yang pertama. Belok kanan pada pertigaan yang kedua. Berjalan lurus sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai. Rumah Dayu berada di sebelah kanan jalan, tepatnya setelah rumah Made. Ya, itulah tadi rute perjalanan yang mungkin bisa dilalui teman-teman Dayu ketika akan mengunjungi Dayu dari sekolah menuju rumah Dayu. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Jadi dari sekolah belok kiri. Ya, coba sekarang dari sekolah, dari gerbang sekolah kita belok kanan. Jadi dari gerbang sekolah belok kanan ya. Kemudian ya, berjalan lurus sepanjang Jalan Nusantara, kemudian belok kiri pada perempatan. Berjalan lurus sepanjang Jalan Diponegoro dan tetap berjalan lurus di perempatan yang pertama. Belok kiri pada perempatan yang kedua. Berjalan lurus sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Rai. Rumah Dayu berada di sebelah kiri jalan, tepatnya setelah pura. Ya, itu tadi dua kemungkinan rute perjalanan yang mungkin dilalui teman-teman Dayu saat akan mengunjungi Dayu. Ya, silakan nanti kalian pilih yang mana yang menurut kalian paling mudah untuk ditulis, untuk dijelaskan ya. Ayo berlatih. Ya, perhatikan beberapa harga alat tulis berikut ya. Ya, ada sebuah pensil harganya Rp500. Sebuah penghapus harganya Rp400. Sebuah pulpen harganya Rp700. Ya. Sekarang mari kita urutkan harga barang dari yang paling murah. Ya, ini perintahnya urutkan harga barang. Ya, berarti nanti yang kita tulis adalah harganya. Ya, nominal uangnya, bukan nama barangnya. Jadi perintahnya berbeda ya dari pelajaran sebelumnya ya. Kalau sebelumnya adalah urutkan barang, sekarang urutan harga barang. Nah, jadi yang kita urutkan, kita tulis adalah nilai uangnya ya. Yang pertama itu kan ada Rp500, Rp400, dan Rp700. Yang paling murah berarti adalah penghapus, yaitu Rp400.
rupiah. Kita tulis 400 rupiah. Kemudian berikutnya adalah pensil. Nah, berapa harga pensil? 500 rupiah. Kita tulis 500 rupiah. Kemudian yang terakhir pasti adalah harga pulpen, yaitu 700 rupiah. Nah, inilah urutan harga barang dari yang paling murah, yaitu 400 rupiah, 500 rupiah, dan 700 rupiah. Ayo perhatikan beberapa harga alat tulis berikut lagi. Ya, tadi harganya pensil adalah 500 rupiah, penghapus 400 rupiah, dan pulpen 700 rupiah. Oke. Siti memiliki uang 2.000 rupiah. Barang apa saja yang dapat ia beli? Ya, jadi kalau kita punya uang 2.000 rupiah, kita bisa beli apa saja ya. Ya, itu kan ada barangnya, ada pensil, ada penghapus, ada pulpen. Kira-kira dengan uang 2.000 rupiah kita bisa beli apa saja ya. Nah, jadi uangnya nanti harus pas, tidak boleh sisa dan tidak boleh kurang ya. Ya, coba kita tulis yang kemungkinan pertama. Misalnya kita mau beli pensil. Ya, pensil 1.500. Kalau kita belikan pensil semuanya bisa tidak ya? Ya, coba kita hitung 500. Nah, kalau pensilnya 2 berarti 500 tambah 500 1.000 rupiah. Tambah satu pensil lagi 1.500. Tambah satu pensil lagi 2.000 rupiah. Oh, berarti 2.000 rupiah itu ya, uang 2.000 rupiah bisa kita belikan 4 buah pensil. Jadi kemungkinan yang pertama, barang bisa kita beli adalah 4 buah pensil. Sekarang kemungkinan kedua, kita beli penghapus. Ya, penghapus itu satu harganya 400 rupiah. Nah, kita belikan penghapus semuanya bisa tidak ya? Kita hitung 400 ditambah 400 lagi 800 rupiah, ditambah 400 1.200 rupiah. Satu penghapus lagi berarti 1.600 rupiah. Tambah satu penghapus lagi 2.000 rupiah. Oh, berarti uang 2.000 rupiah bisa Siti belikan 5 buah penghapusnya. Jadi tadi kemungkinan pertama, jadi 2.000 rupiah itu bisa dapat 4 buah pensil. Kemungkinan kedua, ya, bisa mendapatkan 5 buah penghapus. Nah, sekarang kalau saya mau pengen belinya itu yang ada ballpointnya, kita tulis dulu aja ballpoint 1 700. Ballpoint 700. Kemudian pengen beli pensil 1 500. Ya, 700 tambah 500 itu berapa ya? 1.200. 1.200 berarti sisa uangnya masih berapa? Masih 800 ya. 800 rupiah itu bisa dibelikan apa ya? Kalau mau beli pensil lagi nanti 800 dikurangi 500 sisa 300. Tidak ada barang yang harganya 300 ya. Ya, kalau misalkan dibelikan ballpoint lagi harganya 700, 800 dikurangi 700 nanti sisa 100 ya. Nanti kita kan nyarinya harga yang pas, nanti uangnya habis pas. Berarti kita beli penghapus 1. 800 dikurangi 400 masih 400 ya uangnya. Berarti kita beli penghapus 1 lagi. Berarti sudah pas ya, 2.000 rupiah ya. 700 ditambah 500 1.200 ditambah 400 1.600 tambah 400 lagi 2.000 rupiah. Jadi uang 2.000 bisa Siti belikan sebuah pulpen, sebuah pensil, dan 2 buah penghapus ya. Jadi dengan uang 2.000 ada 3 kemungkinan barang yang bisa kita beli ya. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, berikut ini diberikan uang 500 rupiah sebanyak 3 keping. Berarti nilainya berapa ya? 500 tambah 500, 1.000, 1.000 tambah 500, 1.500 rupiah. Jadi uang 1.500 rupiah mau kita tukar atau kita gambar dalam bentuk pecahan uang yang lain. Nah, coba yang pertama kira-kira dengan uang berapa? Ya, bisa dengan uang 1.000. Nah, berarti kalau kita sudah menuliskan uang 1.000, uangnya masih sisa 500. 500 itu bisa kita tukar dengan pecahan 200 rupiah, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Nanti nilainya semuanya adalah 1.500.
Jadi pecahan yang senilai dengan uang 1.500 dengan 3 keping 500-an itu adalah 1 keping 1000-an, 2 keping 200-an, dan 1 keping 100-an. Jadi nilainya sama, 1.500. Ya. Bisa juga kemungkinan yang kedua. Nah, kita bisa misalkan maunya uang 200-an semua atau 100-an semua. Ya. Atau uang 200-an dulu. 200 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 200 sebanyak 5 itu nilainya 1000. Bisa, boleh seperti ini. Ya, berarti masih 500 ya. Yang 500 kita tukar dengan 100 rupiah. Berarti dapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 1.500 itu bisa terdiri dari 5 keping 200-an dan 5 keping 100-an. Jadi ada 2 kemungkinan kelompok pecahan yang bernilai 1.500. Perhatikan harga buah-buahan berikut. Ya, yang pertama ada buah mangga. Buah mangganya itu harganya Rp1.000 per biji. Nah, berarti satu biji atau satu buah mangga harganya Rp1.000. Yang kedua ada buah salak ya. Buah salaknya per biji juga harganya Rp500. Kemudian ada buah jambu biji. Buah jambunya harganya Rp800 per biji. Dan terakhir ada buah jeruk. Buah jeruknya harganya Rp700 per biji. Berdasarkan harga buah di atas, urutkan harga buah dari yang paling murah. Ya, harganya. Berarti yang diurutkan adalah harganya. Harganya tadi ada 1.000, ada 500, ada 800, dan ada Rp700. Yang paling murah berarti adalah buah salak. Harganya Rp500. Kita tulis Rp500. Kemudian berikutnya buah jeruk. Buah jeruk harganya Rp700. Kemudian setelah itu buah jambu Rp800. Dan yang terakhir adalah buah mangga Rp1.000. Jadi urutan harga dari yang paling murah adalah Rp500, Rp700, Rp800, dan Rp1.000. Berikutnya, mari kita pasangkan kelompok nilai uang tersebut ya dengan buah yang sesuai ya. Jadi masing-masing kelompok uang itu kan ada nilainya ya. Mana yang merupakan harga buah-buah tersebut ya. Kelompok uang yang pertama itu ada Rp100 3 keping 300. Kemudian ada 1 keping 500-an, berarti 300 ditambah 500 nilainya Rp800. Rp800 itu buah apa ya? Rp800 itu adalah buah jambu. Kita garis ke arah buah jambu. Kemudian kelompok uang yang kedua ada Rp200-nya 2, Rp100-nya 1. Berarti 200 tambah 200, 400, ditambah 100 lagi 500. Yang harganya 500 adalah buah salak. Ya, kita garis ke arah buah salak. Kemudian kelompok uang yang ketiga, 1 keping 500-an ya. Kemudian ditambahkan ada 2 keping 100-an. Berarti 500, 600, 700 ya. Rp700. Rp700 itu adalah harga dari buah jeruk. Ya, kita garis ke arah buah jeruk. Kemudian ini kelompok uang yang terakhir ada Rp200 semua itu ya. Ada berapa keping? 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping 200-an. 5 keping 200-an itu nilainya Rp1.000. Ya. Rp1.000 adalah harga dari mangga. Kita garis ke arah mangga. Itu tadi jadi cara memasangkan kelompok uang dengan buah yang sesuai ya. Pada subtema 3 ada beberapa permainan yang dibahas. Yang pertama adalah permainan bola tangan. Ya, itu ada gambarnya. Di permainan bola tangan itu gerakannya adalah melempar dan menangkap. Ya, jadi merupakan gerakan dasarnya dari permainan bola tangan adalah gerakan melempar dan menangkap. Ya, kemudian bola yang digunakan adalah termasuk bola besar karena memang ukurannya besar. Kalau di buku yang subtema dulu itu permainan tenis meja itu termasuk permainan bola kecil karena memang bolanya kecil. Ya, jadi ada permainan bola besar dan ada permainan bola kecil.
pada permainan bola tangan termasuk kelompok permainan dengan bola besar ya. Kemudian gerakan dasarnya adalah melempar dan menangkap. Kemudian ada satu permainan lagi yaitu permainan rounders. Ya. Rounders merupakan permainan bola kecil. Ya. Jadi kalau tadi bola besar, kalau rounders itu bola kecil karena emang bolanya kecil. Ya. Teknik dasar rounders hampir sama dengan permainan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola. Ditambah dengan keterampilan mengetik dan menghindari sentuhan bola. Itu ada gambar Edo ya, jadi yang menggambarkan gerakan dasarnya permainan rounders, yaitu gerakan melempar, gerakan memukul, dan gerakan menangkap. Ya. Ini tadi beberapa permainan bola besar ataupun bola kecil yang ada di buku tema 3, subtema 3. Nah, kalau misalkan kalian di rumah memiliki bola, memiliki tongkat pemukul kasti ataupun bola kastinya, kalian bisa mencobanya melakukan permainan tersebut dengan keluarga kalian di rumah ya.